Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus para pecinta konsultasi hukum Islam di mana saja panjenengan berada, yang kami hormati dan kami cintai, para mahasantri baik putra maupun putri yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan konsultasi hukum Islam yang biasa dilaksanakan setiap malam Sabtu kalau yang dulu, kemudian sekarang dirubah menjadi malam Minggu. Cuma sementara ini masih sering ada gangguan berkaitan dengan radio kita, pemancar kita ini masih belum jos 100%, sehingga konsultasi hukum Islam juga sering mengalami gangguan. Mudah-mudahan pada malam hari ini konsultasi hukum Islam bisa diikuti oleh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja berada. Konsultasi hukum Islam
mulai malam hari ini saya tidak membaca kitab Takrib atau Fathul Qorib, tetapi langsung saya ambilkan tema-tema yang penting, ya semuanya penting, tapi yang menonjol yang sangat penting, yang biasa terjadi di masyarakat pada umumnya. Termasuk pada malam hari ini saya akan mengambil tema Homer. Ya. Homer itu apa? Homer itu minuman keras, atau bukan hanya sekedar minuman keras, tetapi makanan juga bisa dinamakan Homer. Karena dalam kaidahnya itu kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khomer. Jadi kalau dalam hadis dijelaskan seperti ini, bahwa yang namanya khomer itu bukan hanya minuman saja, tetapi apa saja yang bisa memabukkan, baik yang dimakan atau yang diminum, atau mungkin yang disedot pakai hidung atau pakai mulut, menjadikan orang itu mabok, itu namanya khomer. Wa kullu khomrin haramun. Kata Nabi, setiap yang memabukkan haramun, itu hukumnya haram. Dijelaskan lagi dalam hadis, ma aktsaro haramun faqaliluhu haramun. Apa saja yang banyaknya itu haram, maka sedikitnya pun haram. Ya. Jadi jelas kalau kita melihat apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwa apa yang banyaknya itu diharamkan, sedikitnya pun juga haram atau diharamkan. Perlu kami sampaikan, kapan Homer itu diharamkan? Homer diharamkan itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pengharaman Homer itu kalau tidak salah itu ada 4 tahapan. Ya. Tahap pertama, waktu itu masyarakat bertanya-tanya tentang Homer. Ya. Apa hukumnya Homer? Bagaimana Homer itu? Ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka anil khomri. Jadi masyarakat pada waktu itu bertanya-tanya, karena waktu itu banyak orang minum minuman keras. Kemudian mereka pada bertanya, akhirnya turunlah ayat, kul fihima ithmun kabir. Muhammad, karena banyak orang-orang bertanya tentang Homer, tolong jelaskan bahwa Homer itu di dalamnya mengandung dosa yang besar. Ya, itu tahap pertama. Ya. Sehingga pada waktu itu masih banyak orang yang minum minuman keras, karena di situ belum tegas bahwa Homer itu diharamkan. Sehingga pada waktu itu para sahabat pun masih banyak yang minum minuman keras. Ya. Sampai-sampai pernah ada kejadian, orang mau ngimami sholat minum minuman keras, ya, sehingga dalam keadaan mabok, ya, yang akhirnya dia itu membacakan surat, kebetulan yang dibaca itu surat Al-Kafirun, membaca Al-Kafirun itu tidak selesai-selesai, lagi-lagi bud, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Orang anjuk-anjuk ya. Akhirnya karena ada kejadian seperti itu, turunlah ayat yang mengharamkan atau melarang minum-minuman keras tahap yang kedua, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. He wong-wong sing pada iman, la taqrabus sholata, janganlah Anda itu melaksanakan ibadah sholat, janganlah Anda mendekati sholat, wa antum sukaro, padahal Anda dalam keadaan mabuk ya. Sehingga waktu itu para sahabat menyiasati, karena turunnya Al-Quran itu mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukaro, bahwa tidak boleh mabuk padahal Anda mau sholat. Akhirnya mereka mensiasati kalau minum minuman keras itu setelah waktu isya ya, dengan harapan nanti subuh sudah dibawa tidur, sudah keluarkan lewat kencing ya. Biasanya orang mabuk itu singgo kadiran nguyuh ya, nguyuhe akeh nemen krocok. Tadi nguyuhe ya wong-wong mabuk ya sa nggon-nggon ya. Ada tembok ya diuyui tembok kayak krocok. Ada bolongan ya diuyui bolongannya krocok. Ada wit-witan ya diuyui wit-witannya krocok ya. Jadi waktu itu mereka itu pada melaksanakan mabuk setelah habis sholat isya ya, dengan harapan nanti sholat subuh itu sudah tidak dalam keadaan mabuk, karena larangannya itu jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau sholat subuh sudah tidak mabuk ya nggak apa-apa ya. Sehingga orang masih minum minuman keras ya. Akhirnya setelah akibat dari minum-minuman keras ini banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, banyak terjadi keributan, banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi perkelahian, banyak terjadi bahkan ada pembunuhan, ada apa gara-gara minum-minuman keras. Akhirnya turunlah tahap selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, di sini ayat ini dengan turun ayat ini berarti tegas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar dan judi, wal azlam dan azlam sebangsa judi, itu rijsun najis min amali syaiton, itu adalah sebagian dari pekerjaan setan. Makanya Allah tegas, fajtanibuhu, maka tinggalkan semua, la'allakum tuflihun, agar Anda sekalian menjadi orang yang berbahagia. Jadi dengan turunnya surat ini tegas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bahwa minum-minuman keras itu haram hukumnya. Sampai hari ini ayat ini tidak berubah, ayat ini tidak ada perubahan dan tidak ada penghapusan. Oleh karenanya khamr itu haramnya sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamatnya.
Nah, buktinya sampai hari kiamat karena Nabi mengatakan bahwa khamr itu minuman orang mukmin tapi besok di surga, ya. Jadi kamu meskipun pamannya sekarang ini tidak boleh minum minuman keras, nggak usah khawatir, besok ketika di surga kita akan mendapat minum minuman keras. Tapi wong ning swarga ora mabok, ya. Jadi minuman kita besok orang mukmin di swarga itu termasuk minum minuman keras. Tapi kalau diminum ketika kita masih berada di dunia itu hukumnya haram. Dan haramnya itu tidak tanggung-tanggung, itu termasuk salah satu tindakan dosa besar, ya. Dosa besar. Dikuatkan dengan hadis yang dikatakan oleh Nabi, al-khamru ummul khaba'ith, ya. Jadi kenapa khamr itu termasuk dosa besar? Karena khamr itu kata Nabi adalah ummul khaba'is, ibune kejelekan, ya. Apa betul yang namanya khamr itu ibunya kejelekan? Betul. Sering terjadi orang sebetulnya orang baik, tapi karena minum minuman keras akhirnya pekerjaan yang dilarang yang jumlahnya 5 itu dikerjakan semua. Minumnya dikerjakan, zinanya dikerjakan, membunuh orang dikerjakan, mencuri, merampok dikerjakan. Itu sering terjadi di kalangan masyarakat itu seperti itu, ya. Makanya khamr itu dikatakan oleh Nabi adalah ummul khaba'ith, yaitu ibunya kejelekan. Makanya Nabi itu sangat benci terhadap orang yang minum minuman keras, ya. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan dalam satu hadisnya, orang yang minum minuman keras ibadahnya, sholatnya itu selama 40 hari itu tidak akan diterima. Pengertian tidak akan diterima itu pahalanya tidak ada, bukan berarti terus orang yang peminum itu terus tidak usah sholat tidak apa-apa, ya. Tidak begitu. Kalau peminum minuman keras ora sholat, dosane murakkab, dosane tumpuk-tumpuk. Ninggal sholat ya wis dosa, minum minuman kerase ya dosa. Jadi bukan dimaksud terus orang yang minum minuman keras itu tidak usah sholat, itu tidak seperti itu. Jadi orang minum minuman keras itu upamanya sholat juga tidak apa-apa. Dan kita sebagai orang yang tidak minum minuman keras mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan teman saya itu bisa jauh dari minum-minuman keras, ya. Ya Allah, teman saya ini mudah-mudahan dijauhkan dari godaan setan untuk minum minuman keras. Kita yang tidak minum itu harus mendoakan. Jangan hanya mencela, ya. Jadi mencela itu enggak boleh. Jadi kalau kita punya teman atau punya tetangga seneng minum minuman keras, jangan dicela, tapi dituturi. Terus utamanya lagi kita doakan, ya. Jadi itulah minum minuman keras itu hukumnya haram, dan kalau dilaksanakan itu dosa besar, ya. Nah, sekarang macam minuman keras itu seperti apa, ya? Minuman keras itu yang namanya khamr itu macam-macam, ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, besok di zaman akhir itu sudah tidak ada khamr, ya. Karena khamr itu namanya sudah ganti, ya. Jadi kalau dulu yang namanya khamr itu ya yang populer adalah ciu, ya. Sekarang ciu itu tidak ada, sudah namanya macam-macam, ya. Ada yang ngerti namanya minuman keras zaman sekarang ini yang modern apa? Apa Sol? Manson, ya. Terus apa lagi?
Apa? Anggur orang tua itu termasuk minuman keras kelas ringan, ya. Biasanya minuman keras yang yang kelas berat itu warnanya putih, ya. Tapi kalau minuman keras yang warnanya hitam, yang warna coklat itu ya biasanya belum begitu kelas berat. Tapi kalau yang kelas berat itu botolnya kecil, ya, terus warnanya putih, ya. Jadi pokoknya yang memabukkan itu khamar. Termasuk sekarang ini yang namanya minuman keras ini bukan semuanya diminum, ya. Termasuk disedot, ya, orang nyedot barang, pamane barangnya wis diolesi dengan barang yang memabukkan, disedot terus mabuk, itu juga namanya minuman keras atau namanya khamar, ya. Atau mungkin dimakan, ya, makan gadung, ya, ben mendemah nyuntapan mangan gadung bae, itu juga namanya khamar, ya. Atau mungkin minum obat, ya. Biasanya obat apa sing bisa memabukkan? Apa? Komit, ya, terus napasin, ya, terus ya bangsa kue promag apa kue angger akeh kue dadekna mabuk, itu pun namanya khamar, ya. Jadi makanya kaidahnya itu betul, kullu khamrin kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah minuman keras atau disebut khamar. Jadi khamar itu tidak harus diminum, ya. Termasuk yang namanya narkoba itu diminum apa disedot? Ada yang disedot, ada yang dimakan, ya. Ya mungkin ada yang diminum, ya. Saya sendiri kurang tahu, ya, tidak jelas. Ada yang diminum dan biasanya itu pakainya pil, ya. Ada pil yang namanya koplo, itu juga termasuk khamar, ya. Terus ada minuman, ada yang modelnya disedot, itu namanya khamar kalau memabukkan, dan semuanya haramun, hukumnya haram, ya. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke sana, ya. Oleh karenanya ya caranya bagaimana kita jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang peminum, lama-kelamaan kita ini akan terjerumus, akan ketularan. Ya, untuk itu saya berharap kepada para santri, para santri Pondok Pesantren Darussalam dan pesantren-pesantren yang lain, mudah-mudahan tidak sampai terjerumus ke pergaulan minum-minuman keras. Sebab kalau sudah terjerumus ke pergaulan minum-minuman keras itu bahaya, ya. Bahayanya bagaimana? Orang kalau sudah kecanduan, ya, sudah kecanduan minum-minuman keras, itu dihentikan itu angelnya bukan main. Dan perlu diketahui, orang sudah kecanduan minum-minuman keras itu sedikit demi sedikit otaknya itu dirusak, ya. Sehingga tidak sedikit orang yang peminum yang akhirnya stres, peminum yang akhirnya menjadi orang seperti orang gila, peminum akhirnya orangnya itu ganas, itu sering terjadi di kalangan masyarakat itu seperti itu. Untuk itu kita berhati-hati. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat, monggo putra-putri panjenengan, anak cucu panjenengan dijaga. Sampun ngantos wonten ingkang terjerumus ke jurang niku, ya kue ke jurang minum minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tawi saudara-saudara sing sampun terjerumus, ya monggo dikurangi sedikit demi sedikit. Dan saya doakan mudah-mudahan yang sudah terjerumus ke minum-minuman keras, Allah Subhanahu wa ta'ala
mengurangi, Allah Subhanahu wa taala menghentikan kebiasaan yang seperti itu. Demikian saja sementara penjelasan tentang minum-minuman keras. Lalu sekarang saya serahkan, kami buka pertanyaan untuk Mahasantri Putra 3 pertanyaan, untuk Mahasantri Putri 3 pertanyaan, baru nanti saya serahkan kepada masyarakat. Ataupun masyarakat para pendengar mau bertanya lebih dulu ya nggak apa-apa ya. Untuk itu saya serahkan kepada penyiar kita ya, Mas Ridho, diatur monggo. Ana ora bacain. Ada. Ayo ada. Baik para pendengar setia Radio Darussalam, silakan yang mau bergabung untuk bertanya di nomor 08212200007881. Saya ulangi 082120007881, atau bisa hubungi nomor WA beliau langsung di 081566255691. Saya ulangi 081566255691. Monggo silahkan yang mau bertanya. Untuk Mas Santri monggo. Silahkan tanya. Mic-nya ada udah. Ya, ambil mic-nya. Silahkan siapa yang mau tanya. Ayo bertanya kan gampang ya. Yo Bet ya. Ya Asmi dulu. Kenalkan dulu Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asmi Fatihuddin. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang memakan buah durian yang berlebihan biasanya mengakibatkan rasa mabuk, sedangkan di kaidah itu sesuatu yang memabukkan itu haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, apalagi duren. Kon mangan tempe bae sengaja akeh nyungan mangan tempe rong widik bisa mabuk, terus kamu sengaja beli tempe digoreng rong widik dipangan dewekan akhirnya mabuk. Itu sama, namanya khamrun ya, karena bisa memabukkan ya. Begitu Asmi, kan umain di mana ya? Turen. Iya, dari Turen, Kota Tegal. Iya. Monggo lagi ya. Laki-laki dulu, Ubed apa? Ya siapa? Ayo. Monggo Mas Akmal ya. Kabele ya. Kabele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muafiq Akmal dari Karanganyar. Mau bertanya, bagaimana apabila meminum khamr atau ciu itu niatnya hanya untuk menghangatkan badan, padahal kan khamr hukumnya haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Akmal dari Karanganyar. Jadi meskipun hanya sekedar untuk menyehatkan badan biar hangat, karena sudah mengerti bahwa itu khamr ya, itu tetap hukumnya haram. Mabuk ataupun tidak, tapi kita tahu bahwa itu adalah memabukkan, itu tetap hukumnya haram. Demikian ya, monggo satu lagi untuk Mahasantri Putra.
Jadi semuanya harus pintar takon. Kalau hari ini belum bisa bertanya, ya mungkin nanti pada hari Minggu yang akan datang bertanya ya. Jangan hanya jemblem tok ya, tapi bisa bertanya ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Ergianto. Izin bertanya, katanya mengonsumsi khamar sedikit atau banyak tetap haram. Sedangkan seperti makan durian atau gadung berarti itu haram. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambang ya. Tadi sudah ditanyakan oleh saudara Azmi. Jadi makan durian pun atau makan makanan apa saja yang bisa memabukkan itu menjadi khamr. Jadi hukumnya haram. Gadung ke, tempe ke, bongkrek ke, tahu ke ya, udud ya. Terus nyambung sampai klieng-klieng mabok, itu hukumnya haram ya. Demikian. Silakan untuk Mahasantri Putri untuk bertanya, 3 penanya, monggo. Sambil menunggu dari para pendengar ya. Itu mic-nya dikasihkan di Santri Putri, monggo. Semuanya harus bisa bertanya ya. Kalau orang tidak bertanya, tidak bisa bertanya, itu menunjukkan ilmunya langka ya. Jadi kari ngaji ya hanya mung ngeringok natok be lumayan. Terkadang di samping ngantuk ya boro-boro pinter gawe pertanyaan. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri. Saya ingin bertanya. Dalam kaidah disebutkan bahwa setiap yang banyak itu yang banyaknya haram, maka yang sedikitnya haram. Dan khamar itu hukumnya haram. Dan disebutkan bahwa orang yang meminum minuman keras, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Namun bagaimana hukumnya jikalau kita tidak tahu bahwa sesuatu itu memabukkan atau dengan unsur ketidaksengajaan? Apakah itu kita bisa dihukumi dengan apakah sholat kita tetap tidak diterima selama 40 hari itu dan termasuk hukum haram atau dima'fu? Sekian, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tiara dari Jambu Karangjambu ya. Dari Karangjambu bertanya tentang tidak disengaja ataupun tidak tahu. Kalau yang namanya hukum syariat itu terhadap orang yang tidak ada unsur kesengajaan dan karena tidak tahu itu tidak ada hukumnya ya. Jadi pamane Tiara ya nginung ya segelas, orang ngerti bahwa kue homer ya, ngertine es teler ya, barang dinung jebule Tiara teler ya, sadina sewengi ora tangi, itu nggak apa-apa wong nggak tahu ya. Jadi kalau nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Paham? Ya. Monggo yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanul Afifah. Izin bertanya. Jadi semisal ada orang yang berjudi, namun ketika ia ingin membayarkan judinya itu ia tidak memiliki uang. Akhirnya orang tersebut itu mencoba meminjam kepada orang lain. Nah, orang yang meminjamkan ini apakah ia mendapatkan dosanya juga karena memperlancar
untuk membayar judi tersebut kan tadi dijelaskan bahwa judi juga termasuk perbuatan yang haram dan itu mendapatkan dosa besar. Apa orang yang meminjamkan tersebut mendapatkan dosa juga, Bah? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho bisa mengulangi pertanyaannya, Dok, coba. Oke, jadi pertanyaannya adalah ketika kita semisal berjudi kemudian kita meminjamkan kepada orang lain, apakah orang lain yang dipinjamkan ikut berdosa kah? Maaf, Bah. Jadi ketika ada orang berjudi nih, Bah. Nah, orang yang berjudi ini tuh kalah lah ibaratkan. Akhirnya kan dia harus membayar judi kan, Bah. Tapi orang tersebut itu tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Alhasil orang tersebut itu mencari pinjaman kepada orang lain. Nah, orang lain ini tuh membantu meminjamkan uangnya kepada orang yang berjudi tersebut gitu loh, Bah. Nah, orang yang meminjamkan uang ini tuh apa mendapatkan dosa karena ia tuh memperlancar orang tersebut untuk membayar judinya gitu loh, Bah. Nggih. Jadi saya mengerti ya, ada orang kalah judi ya, sampai hutang kepada orang yang menang atau kepada orang lain, kemudian setelah hutang itu tidak bisa nyaur ya, kemudian pinjam kepada teman yang satu meminjami untuk melancarkan hutang tersebut ya. Itu hukumnya bagaimana yang minjami? Kalau minjaminya itu untuk judi ya, itu dosa. Tapi kalau umpamanya untuk menyelesaikan hutang, asal ketika menghutang itu orang itu sudah menyatakan saya enggak mau judi lagi, yang penting ini bisa selesai ya, hutang saya sudah disaur, itu saya enggak mau judi lagi. Kalau orang yang dipinjami itu menyatakan seperti itu, tidak apa-apa, bahkan orang yang menghutang itu mendapat pahala. Tapi kalau umpamanya tahu bahwa minjami untuk judi lagi, itu dosa ya. Itu kan? Ya. Monggo satu lagi untuk perempuan. Dari para pendengar barangkali mau tanya, monggo ya, langsung ya bisa, atau WA lewat HP saya 081566256691 itu juga bisa. 081566256691. Monggo. Silahkan teruskan untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Mafiroh. Izin bertanya, bagaimana cara membersihkan dosa orang yang pernah minum minuman keras? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manismuk, arannya Pak? Lutfi ya. Bagaimana cara menghapus orang yang minum minuman keras itu? Ya taubat ya. Jadi kalau taubat ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fataba taballah. Kalau mereka taubat
taballah, maka Allah akan menerima tobatnya, ya. Umpamanya udah tobat kok minum lagi, ya nanti tobat lagi, ya. Wis tobat minum lagi, tobat lagi, ya, tobat terus. Loh, kalau pamannya terus-terusan, resiko ditanggung sendiri, ya. Mungkin itu sudah termasuk mempermainkan Allah, ya. Itu ancamannya beda, ya. Jadi tobat nggak apa-apa, ya. Apa nggak perlu dimandikan sampai bersih, atau mungkin minum digerojok gulune nganti gulune logro, nggak usah, ya. Nggak usah, yang penting tobat, ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima tobat, ya. Terima kasih, monggo dari kaum muslimin dan muslimat para pendengar. Barangkali ada yang kirim BA, Ridho. Dereng wonten. Itu. Dereng enten. Iya, kon tak ngerti takoni jawabannya mandek. Dereng ya jawab dereng. Ana ya ana kayak kowe. Ya, aja mandek ya. Ana ora? Mboten enten. Nah, iya kayak kowe. Kowe pesi mandek ya. Ana ora? Mboten enten. Nah, iya kowe. Ana ora? Mboten enten. Kayak kowe kudune diwarai ya, ya. Belum ada, ya. Ya mungkin karena radionya itu masih belum merata, ya, sehingga mungkin sampai kepada orang yang pecinta konsultasi hukum Islam itu mungkin tidak begitu jelas, jadi kita maklumi, nggak apa-apa, ya. Monggo barangkali ada yang mau nambah lagi, 2 lagi, laki-laki 1, perempuan 1, monggo. Ya, perempuan dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni Oktavia, izin bertanya, Pak. Bagaimana hukumnya kalau kita jika hanya mencium bau homer? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Takon apa tuh? Bagaimana hukumnya mencium bau homer? Apa? Mencium baunya. Mencium baunya. Mencium bau homer, ya, nggak apa-apa, ya, kecuali kalau mencium sampai mabok, nah itu sudah termasuk homer, ya. Tapi kalau hanya menciumnya pengen rasan ambune ciu ndek di ambung ngono tok ora apa-apa, ya. Tapi kalau diminum tak nggak boleh, pamane anyong nyicipi, ya. Anyong apa rasane terus diminum, loh itulah haram. Tapi kalau mencium tidak apa-apa, ya. Monggo untuk laki-laki 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salrizki. Izin bertanya, Bah, apabila dicekoki oleh teman sendiri minuman keras itu hukumnya gimana, Bah? Gimana? Diulangi. Apabila dicekoki minuman keras, Bah. Dicekoki, diloloh, ya. Ya. Itu hukumnya gimana, Bah? Ya, beneran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arane siapa kon ya? Sahal. Oh, Sahal Mahfud. Ya. Mas Sahal dari Sumingkir, ya. Ya. Apabila Sahal itu diloloh, dicekoki ciu dan ing kancane, ya. Ya itu untung, ya. Untung, ya. Berarti kon rasan ciu tapi ciu sing ora haram hukume, ya. Karena dipaksa sih, digodok, ya, diinungi, ya. Tapi aja kowe ngomong moni nyong godogan diinumi, kita orangnya njaluk, itu haram, ya. Jadi mungkin bisa jadi kok, ya, teman itu
memaksa kepada temannya untuk diminumi ciu, ya. Kalau terjadi seperti itu tidak haram hukumnya, ya. Yang terakhir bonus, ya, monggo satu-satu siapa yang mau tanya, monggo. Ayo yang sudah tanya lagi ya nggak apa-apa, ya. Sing ora takon ben katon bodone, ya, monggo. Sing wis takon maning nggak apa-apa, ya. Gini-gini kan balapan pinter-pinteran, balapan paham, bisa memahami apa tidak, itu di sini, ya. Makanya kalau saya menyampaikan, dengarkan, perhatikan, ya, sambil bisa membuat pertanyaan, ya. Monggo. Pojok, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah, kalau dengan nama Nika Ningrum dari Bokares Kidul, kalau kita terkena air homer, apakah perlu dibilas seperti najis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong rapat ya krungu dok, dapat terangna temaning. Bagaimana hukumnya bila kita disiram dengan air homer? Ya, apane sing disiram? Pakaian. Ya. Bagaimana kalau pakaian itu disiram nganggo homer? Ya. Ayat yang baru saya sampaikan tadi bahwa al-homru rijsun, ya. Rijsun itu kan najis, ya. Jadi itu harus dicuci, ya. Untuk menghilangkan najis kan harus dicuci, ya. Tapi najisnya itu bukan najis mughaladah, tapi masuknya najisnya najis mutawassithah, ya. Ya. Satu lagi, ini waktunya hampir habis, ya. Mau satu lagi. Lanang wadon kenawis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Triplastika dari Brebes. Izin bertanya, Bah, ketika saya sholat, kemudian saya memakai wangi-wangian yang mengandung alkohol, apakah sholat saya akan diterima? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat menggunakan minyak wanginya yang beralkohol. Itu hukumnya bagaimana? Kalau alkoholnya sedikit itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau alkoholnya banyak, itu ada ulama yang mengatakan tidak sah, ada ulama yang mengatakan pahalanya kurang, ya. Jadi seyogianya kita kalau sholat pakai harum-haruman, tapi cari minyak wangi yang tidak beralkohol, ya. Loh, ciri-cirinya atau tanda-tandanya beralkohol, yang ngerti semprot natis, ya, toligris hilang, itu namanya alkohol, ya. Makanya sekarang ini kan banyak minyak-minyak yang pakai alkohol, dan juga banyak minyak-minyak yang tidak pakai alkohol. Tinggal milih saja dan menyampaikan saja secara jelas kepada penjualnya, ya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis dan ternyata dari para pendengar belum ada yang bertanya, ya mungkin itu tadi karena radio kita itu belum bisa didengar merata oleh para pendengar di mana-mana. Mohon maaf, ya. Kami telah menghubungi teknisinya dari Magelang, itu masih semaya terus, ya. Tadi pagi ngirim WA kepada saya, sebetulnya mau ke sini
mau beresi, mau menyervis radio Darussalam, tapi beliau itu sedang nggak enak badan ya. Mungkin nanti kalau badannya sudah enak ya kesini ya. Jadi kita apa adanya dulu ya, yang mendengar sampai di mana ya, mudah-mudahan nanti secepatnya akan diberesi ya. Demikian, terima kasih. Dan sebagai persiapan, insya Allah untuk minggu yang akan datang kami akan menyampaikan tema zina ya. Jadi ini sudah Homer, yang akan datang zina. Silahkan persiapan takon ya. Jadi persiapannya itu sejak sekarang atau besok pagi takon-takon kaitannya dengan perzinaan ya, sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang itu bisa takon. Dan saya sengaja ini saya spesialkan untuk konsultasi hukum Islam itu untuk mahasantri, agar mahasantri itu jangan sampai keluar dari pondok pesantren Darussalam pinterin jemblem tok ya. Jadi biar pinter takon, lanang wadon pinter takon ya. Makanya ini temanya sudah saya bocorkan untuk yang akan datang itu masalah zina ya. Silahkan kamu tanya-tanya atau takon-takon atau membuat pertanyaan sendiri untuk disampaikan nanti pada hari Minggu yang akan datang ya. Demikian saja, terima kasih. Dan yang terakhir, pada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, monggo ingkang badhe ndaftaraken putra-putrine wonten Pondok Pesantren Darussalam segera untuk datang di Pesantren Darussalam Kalibakung, dan kalau sudah mantap segera didaftarkan putra-putri panjenengan. Dan silahkan yang mempunyai anak yatim didaftarkan, tidak berbiaya ya, tetapi syaratnya itu harus siap 6 tahun ya. Berarti di sini itu sampai lanjutan atas ya, tidak hanya MTS saja ataupun SMP saja, tapi harus sampai lanjutan atas. Yang kedua, kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mau mendaftar umroh, monggo. Insya Allah umroh program yang akan datang itu akan dilaksanakan bulan Agustus ya. Berangkat dari Tegal itu tanggal 1 Agustus ya. Kita akan terbang di Bandara Soekarno-Hatta itu tanggal 2 menuju kota Madinah. Untuk itu bagi yang punya minat belum daftar, saya tunggu ya, bisa mendaftar ya. Kalau duitnya belum ada ya duitnya nanti kalau mau berangkat nggak apa-apa. Yang penting persyaratan untuk membuat paspor segera disiapkan, yaitu KTP, KK, dan surat nikah fotokopinya. Demikian saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan jangan lupa untuk Kemis ini, Kemis Wage, bagaimana biasanya adalah acara istighosah dan pertemuan wali santri ya. Itu kepada para mahasantri juga segera untuk ngabari sama walinya agar pada acara Kemis Wagian ini bisa hadir bersama kita untuk istighosah dan untuk mendengarkan beberapa informasi kaitannya dengan masalah pesantren dan kaitannya dengan kegiatan mahasantri. Dan insya Allah ya, untuk kegiatan mahasantri pada tahun ini ada tambahan, yaitu kegiatan pengabdian ya. Jadi akan mengadakan pengabdian di daerah lain. Untuk laki-laki nanti akan saya taruh di daerah
di Probolinggo ya. Purbalingga bukan Probolinggo. Kalau Probolinggo itu Jawa Timur, kalau Purbalingga itu ya sini ya, yang menuju ke apa ya? Ya sinilah lewatnya Simpar terus nanti sana ya, di yang menuju itu yang ada Wabongnya ya, di Wabong ya daerah Wabong terus ke sana itu Purbalingga ya. Adapun perempuan insya Allah nanti akan saya taruh di Kalipedes ya, Kalipedes gue ya yang kali ini pedes ya, jadi daerah Bumi Jawa sing atis ya, Purbalingga ya atis sama ya. Makanya siap-siap ya untuk membeli jaket ya. Jadi nanti kan ada jaket atau jas alma mater ya, yang nanti kita melaksanakan kegiatan PPM itu sudah seragam menggunakan jas ya. Jadi kita kegiatan seperti mahasiswa KKN itu menggunakan jas ya. Itu segera nanti koordinatornya lurahnya rembugan dengan teman-temannya ya, agar segera untuk dibeli bahan, terus setelah dibeli bahannya dibuat ya, terus buatnya terserah monggo pada siapa, yang penting secepatnya untuk memiliki jas alma mater ya, mahasantri baik putra maupun putri. Demikian saja Bapak yang perlu kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.